Yang nomor 3 itu adalah tulis semua hutang-hutangmu dari mulai paling kecil. Yang nomor 4 itu adalah ganti cara kita berpikir dan juga cara kita memandang kehidupan kita saat ini. Biggest winter storm in years. And there is so much snow, more so than about 33 centimeters on the ground. Well, we're a little bit more used to a snowstorm like this than, say, Toronto. Still quite a lot of snow across Quebec. The hardest hit areas are going to see up to 30 centimeters. Guys, hari ini aku berada di badai salju. Gelap banget, aku sampai nggak bisa ngeliat. Oh my god. Oke, jadi aku sambil belanja ke warung, rencananya aku mau belanja. Oke, stop. Hariba. Alright guys, aku habis belanja dari warung langganan kita atau farm, tempat kita biasa belanja. Masalahnya, bukan masalah sih, sekarang lagi storm atau badai salju. Terus karena lokasinya dia, kesenggol. Lokasi dia itu adalah kayak di kampung kayak gitu ya. Jadi bukan di jalan utama, jadi jarang dibersihkan saljunya. Makanya ini cukup tinggi dan cukup menyeramkan sekali buat aku. Buat orang yang biasa atau udah lama tinggal di Kanada mungkin biasa aja ya, tapi buat aku aku harus pelan-pelan dan berhati-hati sekali. Maaf ya Kang, mungkin aku menyebalkan orang Kanada. So ya, hari ini aku mau membahas bagaimana caranya kita bisa bebas hutang ya. Kayaknya ini tema banget buat 2 tahun terakhir ya. Gimana caranya bisa bebas dari hutang. Aku sering dapat komen, emang yang ngomong sudah pernah ngejalanin. Seperti itu biasanya. Atau intinya gini, based on beneran kejadian apa cuma teori doang gitu kan. Intinya aku mau jelasin di sini, semua yang aku jelaskan itu adalah berdasarkan pengalaman ya guys. Jadi dulu penghasilanku itu cuma 3 jutaan aja sebulannya, tapi aku bisa membayar hutang nggak langsung sekali sih ke MM-an, karena orang tua aku itu naruh sertifikat tanah ya di bank, tapi yang selebihnya yang MM-an itu dari orang tuaku. Nah, terus aku bayar yang orang tua aku itu belakangan. Aku bayarin yang punya aku duluan. So anyway, langkah yang pertama itu adalah niat. Nah, niat yang dimaksudkan di sini itu adalah yang melandasi kenapa kita ingin membayarkan hutang itu apa. Niatnya itu energinya. Kita harus tanyakan why question, atau energi segala sesuatu untuk dimanifestasi atau dijadikan kenyataan. Manifestasi itu kan tergantung dari energinya. Kalau energinya bagus, ya hasilnya bagus. Kalau energinya jelek atau low vibe, ya hasilnya juga akan sesuai dengan energi tersebut. Nah, yang aku maksudkan cari why atau alasan kenapa kita mau membayar hutang itu yang tinggi. High vibe, alasan itu biasanya ada 2 macam. Yang pertama itu adalah inspirasi, yang kedua adalah hilang kalimatnya. Pelayanan. Nah, jadi yang aku pilih waktu itu tuh rasanya enak ya, inspirasi ya. Aku terinspirasi untuk seseorang yang berkelimpahan, yang bebas hutang, nggak punya pikiran, nggak mikir, nggak takut, hidup dalam ketakutan, was-was, tiap bangun tidur takut, ada telepon takut, ada orang ketok rumah aja takut gitu kan. Pokoknya selalu dalam ketakutan. Nah, aku nggak suka hal itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pelayanan, karena aku ingin menyenangkan orang tuaku, kedua orang tuaku. Jadi kalau mereka ongkang-ongkang aja ya, udah sepuh kan, terus melaksanakan ibadah haji lah misalnya atau apalah, kan itu seneng banget aku rasanya. Jadi itu yang mendorong aku untuk niatku ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan berhutang. Jangan nambah hutang, jadi ganti cara hidupmu. Misalnya aku tuh sadar banget lah ya, sebagai seorang karyawan, berapapun gajinya itu pasti
kita akan bikin hutang lagi karena ngikutin gaya hidup ya. Jadi mau naik seperti apapun itu gaya hidupmu naik juga gitu kan. Jadi ya susah juga mau bayar hutang itu ya setengah mati. Jadi maksudku adalah ganti, jangan seperti itu. Jadi lebih frugal ya. Frugal itu lebih hemat lah hidupnya. Kalau nggak penting itu nggak usah. Terutama yang aku rasakan waktu itu adalah gaya-gayaannya itu loh, setengah mati dah pokoknya. I'm a riba now, so I have to put in this park, ini ditutup. So warm, I love warm. Alright, yang nomor 3 itu adalah tulis semua hutang-hutangmu dari mulai paling kecil di atas sampai yang paling besar. Terus di sebelahnya ditulis juga bunganya berapa. Yang nomor 4 itu adalah ganti cara kita berpikir dan juga cara kita memandang kehidupan kita saat ini. Maksudnya gimana? Jadi kita harus go beyond yourself, atau cara berpikir kita harus melebihi daripada cara berpikirnya si pembuat hutang. Jadi ada sebuah quote dari Albert Einstein yang menurutku bisa mewakili apa yang aku maksudkan perfectly, yaitu we cannot solve our problem with the same thinking when we used to create them. Intinya gitu ya, jadi kita nggak bisa pakai cara berpikir yang sama ketika kita menciptakan masalah itu. Harus go beyond yourself. Go beyond yourself itu maksudnya gimana ya kan? Maksudnya gimana nih, nggak ngerti. Iya, kita harus pergi ke 4 dimensi. Jadi saat ini sebagai manusia kita kan beroperasinya di 3 dimensi, dimana segala sesuatunya itu hanyalah sebatas apa yang bisa kita rasakan ya dengan menggunakan panca indera kita, apa yang kita bisa lihat dengan mata, apa yang bisa kita touch atau sentuh dengan kulit, telinga, hidung, lidah, kayak gitulah. Pokoknya panca indera kita. Nah, itu 3 dimensi, itu dunia physical world yang kita jalani sehari-hari ya, yang kita bilang realita. Nah, jadi kita harus pergi ke dunia keempat, atau kalau bisa syukur-syukur ke-5. Cuma masalahnya nggak semua orang bisa akses ke dimensi ke-5 ya. Nah, satu hal lagi, otak kita itu juga hanya bisa mencapai di 5 dimension ya. Lebih dari itu nggak ada programnya di otaknya. Jadi dia nggak bisa mengartikan, dia bakalnya tulalit, error, nggak bisa mendata, menerima kita selalu bisa menerima, tapi subconscious kita ya, atau pikiran bawah sadar selalu menerima informasi dari dimensi yang lain, tapi otak kita itu nggak bisa proses. Tapi ada caranya. Nah, aku akan bahas itu di lain video. Untuk di video ini aja, untuk membayar hutang. Jadi maksudku adalah kita harus visualisasi. Tanpa visualisasi kita ya gitu-gitu aja, di 3 dimensi aja ya, ngutang lagi, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Tik-tak, begitu terus sampai bertahun-tahun. Tapi ketika kita bervisualisasi, itu kan kita mengakses dimensi keempat ya. Kadang-kadang tergantung teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa lucid dreaming, itu masuk ke 5 dimension. Jadi gini maksudku, waktu itu aku selalu visualisasikan sejumlah uang yang cukup besar ya, sekitar 3M. Nah, setiap malam aku visualisasikan itu, padahal waktu itu pekerjaanku ya gajinya 3 juta aja. Aku sempat bekerja untuk properti juga. Cuma tahu sendiri kan, properti gajinya nggak banyak ya. Kecuali kita punya deal. So anyway, nah waktu aku visualisasi, aku membayangkan aku memiliki uang 3M waktu itu. Nah, dari mulai cara duitnya, kadang-kadang aku berupa uang, kadang-kadang berupa di rekening itu aku tulis-tulis ya. Waktu itu kan duitnya cuma 3 juta, aku tambahin aja nolnya gitu kan. Nah, pokoknya gonta-ganti setiap malam aku visualisasi. Itu adalah salah satu cara kita untuk akses ke dimensi yang lain. Nanti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu adalah karena kita sudah menciptakan di sesuatu yang tidak terlihat duluan kan. Jadi apapun itu, mobil lah inilah, cup ini awalnya cuma ada di otak orang kan. Di pikirannya orang aja kan. Dia berpikir gimana caranya, warnanya, tulisannya, bentuknya, semuanya ada di angan-angan dia aja kan, seseorang itu.
yang kemudian akhirnya mungkin dipraktekkan atau bagaimana, akhirnya terciptalah jadi sesuatu yang bisa kita pegang gitu kan, kita rasakan, fisik ya, physical, sesuatu yang bisa disentuh, pokoknya sesuatu yang tidak angan-angan lagi, yang tidak terlihat, nyata. Nah, sama halnya dengan hutang ini tadi. Jadi kita harus menciptakan ceritanya dulu, tanpa itu nggak akan bisa terjadi, guys. Aku ngerti ya, banyak orang yang cuma gitu aja, terus gimana kerjanya, terus nggak kerja gitu, cuma ngayal-ngayal doang. Iya, nanti duitnya turun dari langit, jatuh gitu, jeblok gitu, 3M gitu. Enggak, nanti ada jalannya. Yang ngatur itu bukan kita ya, yang ngatur itu ilahi kan. Kita cuma kayak papet itu loh, tahu nggak? Papet itu kayak boneka yang dimainkan itu kan, tangan kita masuk gitu ya. Nah, jadilah papetnya ilahi ya. Nah, kita ngikut aja, pokoknya yang penting kita udah komunikasikan kan, udah bilang kan, ini aku pengen sekian untuk menyelesaikan masalahku, karena aku punya inspirasi untuk bebas hutang berkelimpahan, karena aku pengen menyenangkan kedua orang tuaku. Pokoknya semua alasan sudah diajukan, keinginannya seperti itu, nanti dia yang atur. Entah itu dari kita dipecat duluan dari kerjaan, terus nanti dikasih pekerjaan yang menghasilkan 3M itu, atau mungkin dari side job atau pekerjaan lainnya, atau dari hal-hal lainnya, kenal seseorang yang akhirnya menjadikan sebuah bisnis yang bagus. Pokoknya unlimited caranya itu banyak sekali, nggak usah takut, nggak usah berpikir ngerebut market gitu-gitu ya, nggak ada ceritanya kayak gitu. Pokoknya percaya aja deh, semua itu unlimited, abundan di mana-mana. Bayar hutang gampang, itu nanti pasti datang, ada caranya. Nah, next itu adalah ketika kita bangun, mulailah hari-harimu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi ada metode yang namanya 17 detik. Setiap 17 detik kita akan menarik sebuah rasa, sebuah pikiran yang sejenisnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita bangun tidur ngoek gitu ya, langsung kita mikirnya hutang, udah nanti nempel lagi tuh 17 detik kemudian seputar hutang itu, seputar jadi khawatir, jadi takut, jadi tek semuanya jadi tambah besar ya, kayak snowball effect gitu kan, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Jadi harus diganti. Ini kuncinya itu ya, setiap kita bangun tidur, teman-teman tuh ngapain? Jangan lakukan itu lagi, karena udah terbukti kan nggak bisa lepas dari hutangnya. Berarti kan salah ya. Nah, jadi jangan dilakukan, ganti. Pokoknya kalau misalnya bangun tidur pegang HP, jangan pegang HP, ganti yang lainnya, sesuatu yang menyenangkan. Nah, sesuatu yang menyenangkan buat orang itu macam-macam ya, beda-beda ya. Misalnya, karena aku seseorang yang suka sama tanaman hias, jadi bangun pagi yang aku tengokin tanaman hiasku dulu. Nah, kalau aku misalnya ngeliat dia keluar satu daun baru gitu ya, apalagi tanamannya yang eksotik gitu, atau monstera lah, zaman-zamannya monstera itu aku senang banget itu, yang mengagumi, oh my god, tanamanku indah sekali, ada lubang-lubangnya, pokoknya kayak gitu. Nah, sama teman-teman melakukan hal yang sama. Kalau sukanya punya binatang peliharaan, ada burung misalnya, ngobrol sama burungnya, bangun tidur langsung kiku gitu. Ngobrol sama burungnya atau apalah, terserah, pokoknya 17 detik. Lakukan hal yang disenangi dulu. Nah, dari sana nanti nempel lagi yang disenangi. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita kayak gitu? Karena kita tahu kalau kita senang, kita narik si untung. Kalau kita bete, sedih, kita narik si buntung. Jadi kunci di sini adalah seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Misalnya saat itu aku nggak punya pekerjaan, misalnya, karena aku start hari-hariku senang, otomatis aku bisa menarik pekerjaan, otomatis aku bisa menarik sesuatu lah. Si untungnya itu pasti akan mendekat. Nah, di kasusku ini adalah temanku dari Jakarta, dia memang bolak-balik selalu ngubungin aku, nyari, Des cariin ini dong, hotel yang dijual, Des cariin restoran, Des cariin ruko, Des cari berkali-kali pokoknya, dan gak ada yang deal. Sahabatku sempat bilang, dia bullshit lah, ngomong doang kayak gitu. Terus dia bilang, gak usah diladenin aja deh, cuekin aja. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Aku emang dasarnya ya, kalau ada waktu pasti aku selalu menemani gitu kan. Dan ternyata hari itu dia nelpon nyuruh aku untuk menemani seseorang, temennya dia lah. Pokoknya temennya itu intinya nanya aku nih, kalau kamu punya uang, kamu pilih yang mana Des untuk dibeli? Aku kasih tahu ya yang mana. Pokoknya intinya hotel yang paling kecil. Alasannya karena aku ceritain turnovernya itu cepat, posisinya bagaimana, dan lain-lain. Nah, kalau kamu sebagai seorang sales Des, kamu akan menawarkan yang mana? Oh, yang bintang 5.
Terus dia nanya, kenapa? Oh, karena komisinya besar. Aku jujur kan ya. Nah, emang yang besar, yang hotel besar, komisinya berapa ya? Sekitar 3M-an. Yang kecil, aku paling cuma dapat berapa itu, 500-an lah. Soalnya kan harus dibagi-bagi banyak orang. Anyway, singkat cerita, orang itu ternyata pembelinya. Dan dia beli semua hotelnya itu ya, yang besar, yang kecil. Intinya aku dapat komisinya dari dia dan membayar hutang. So anyway guys, intinya itu tadi, senang. Kalau kita senang, narik si untung. Kalau kita nggak senang, lagi bete, lagi sedih, berantem, khawatir, kita narik si buntung. Nah, yang terakhir itu adalah bayarkan hutangmu dari yang paling kecil. Jadi gini, kita akan menggunakan prinsipnya si dopamine. Jadi dopamine itu kan memberikan positive reinforcement. Intinya segala sesuatu kalau kita capai gitu, kita mau lagi, seneng lagi, pengen lagi. Jadi ada tenaga, ada semangat. Sama kayak main game itu kan sebenarnya yang didapetin dopamine. Nah, kalau untuk yang bayar hutang ini, biasanya kan kalau ekonomis ya, atau orang yang pintar ekonomi lah, pintar hitung-hitungan, akan ngajarinnya bayar hutangnya dari yang bunganya tertinggi dulu. Nah, dari sana baru kita bayar ke bunganya yang paling kecil. Cuma masalahnya biasanya yang bunganya tertinggi itu besar juga gitu kan keuangannya. Jadi istilahnya itu kitanya jadi takut duluan lihat angkanya itu kayak wah serem, takut kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita bayar dari yang kecil itu kan gampang gitu loh, kayak receh lah istilahnya kalau dibandingin sama keadaan uang kita, gampang di achievement atau dicapai. Nah, ketika kita udah coret satu hutang, kalau aku kayak gitu, jadi aku bayar dari yang kecil-kecil dulu, yang 1 juta, 2 juta, kemudian yang puluhan juta, ratusan juta. Nah, itu rasanya itu nggak gelo waktu uangnya keluar, itu kayaknya kecil kok, kecil, terus sudah menyusut kering, lama-lama hilang semua hutangnya, dan lama-lama aku senang. Nah, ini adalah kita nge-trick diri kita sendiri masalah dopamin. Mungkin kalau dihitung-hitung secara ekonominya itu bukan cara yang tepat karena tidak menghemat gitu kan, tidak menghemat jumlah uang yang dikeluarkan. Ujung-ujungnya kalau misalnya menggunakan prinsipnya si ekonomis ini, mungkin kita bisa menghemat jauh lebih banyak, sekian puluh juta gitu, karena kita bayar yang bunganya tinggi duluan kan. Cuma masalahnya belum tentu juga dengan cara itu akan tercapai, karena orang akan menunda gitu kan karena sangat berat atau mungkin nggak maju-maju. Nah, sedangkan dengan cara yang dari kecil duluan, bayar yang gampang duluan, itu kita akan cepat, prosesnya tuh singkat, cepat, tahu-tahu beres saja. Jadi intinya sih terserah teman-teman mau ambil caranya siapa. Tapi kalau aku kayak gitu, aku dari yang kecil dulu sampai yang besar, terus ya sudah. Intinya kan goalnya kita mau bayar hutang kan, mau dilunasin. Masalah menghemat, nggak menghemat, it's paid. It's lunas, Anda tidak punya hutang. So anyway guys, thank you, I love you, and bye for now.